Asap solar mengepul dari knalpot truk Pertamina yang dikemudikan Sinta Salma, menyapu udara panas siang itu di Jalan Lintas Timur Sumatera, wilayah Lampung Timur yang dikenal rawan. Truk berwarna merah menyala itu melaju mantap, menyusuri aspal berdebu yang diapit hutan karet dan warung-warung reyot. Wajah Sinta yang teduh, dibalut kerudung abu, menatap tajam ke arah jalanan. Ia bukan sembarang sopir, di balik ketenangannya, mengalir darah seorang pendekar Betawi, pewaris ilmu silat cingkrik dari ayahnya yang telah lama tiada secara misterius. Ketika truknya hendak memasuki jembatan kecil yang rusak, tiba-tiba 3 motor memotong lajunya. Sinta menginjak rem mendadak, truknya berdecit keras, mengundang perhatian beberapa sopir yang sedang ngaso di warung. Dari motor turun 5 lelaki bertubuh kekar, bersarung di leher, dan bermata garang. Di tengah mereka berdiri seorang pria Tambun, berjaket kulit, mengenakan kalung logam besar, dialah Bang Ijal, preman paling ditakuti di sepanjang Lintas Timur. Ia menatap truk Sinta dengan senyum licik, seakan sudah tahu mangsa empuk telah masuk perangkap. Truk Pertamina, nih bisa dapat duit gede, gumam Bang Ijal sambil meludah. Ia melangkah maju, mengetuk kaca depan. Sinta menarik napas panjang, lalu menurunkan kaca perlahan. Tatapan keduanya bertemu. Bang Ijal tercengang sepersekian detik, tak menyangka sosok secantik itu berada di balik kemudi truk. Tapi rasa kagumnya cepat sirna, digantikan nafsu dan keserakahan. "Mbak cantik, numpang lewat sini harus setor dulu ya, buat keamanan." 5 juta cukup kali ya, atau temani abang semalam, ujarnya dengan nada jijik dan tawa busuk dari anak buahnya. Sinta tak membalas, matanya tajam, mulutnya mengatup rapat. Ia lalu mematikan mesin truk, membuka pintu, dan turun perlahan. Gerakannya lembut, tapi mengandung aura dingin yang membuat salah satu anak buah Bang Ijal tanpa sadar mundur selangkah. Sepatu bootnya menginjak tanah keras dengan mantap. "Saya cuma sopir, Bang. Bukan pelacur. Saya gak takut preman kayak kalian," ucapnya datar. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Bang Ijal. Suasana mendadak tegang. Beberapa sopir di warung diam-diam menyimak dari kejauhan, ngeri sekaligus penasaran. Bang Ijal mendengus marah. "Mulutmu tajam, ya, biar abang halusin dikit." Ia menghampiri Sinta dan langsung menarik lengan perempuan itu. Tapi belum sempat ia mencengkeram kuat, sebuah gerakan cepat seperti bayangan menyergap. Plak, sebuah tamparan mendarat telak di pipi Bang Ijal. Lelaki itu terhuyung mundur, semua anak buahnya terdiam. Sinta berdiri tegas, tak bergeming, dengan tatapan membara. "Sekali lagi sentuh saya patahkan tanganmu." Bang Ijal mencengkeram pipinya yang memerah, matanya menyala marah. Ia tak percaya baru saja ditampar oleh perempuan. "Anak buah, tangkap dia!" teriaknya geram. Tapi sebelum satu pun bergerak, Sinta mengambil posisi. Kedua kakinya membuka, satu tangan di depan dada, tangan lain siap memukul. Posisi itu bukan sekadar gaya. Itu jurus dasar silat cingkrik, posisi, elang menanti mangsa. Bang Ijal sedikit mundur. Ada yang tak biasa dengan perempuan ini. Bukan hanya nekat, tapi aura ilmu bela dirinya terasa nyata. Suara knalpot motor terdengar di kejauhan, tanda beberapa truk dan kendaraan lain mulai melintas. Anak buah Bang Ijal ragu. Sinta tetap diam, matanya menelusuri wajah satu persatu preman di hadapannya. Angin siang berhembus, menggoyang kerudungnya yang sedikit robek oleh tangan kasar tadi. Di matanya, jalan ini bukan sekadar jalur kerja, tapi medan perang. Ia belum akan mundur, bukan hanya karena kehormatan yang diinjak, tapi karena nama ayahnya yang pernah mati diinjak preman macam ini. Dan semua akan mulai dari sini. Setelah ketegangan tadi, jalan lintas timur menjadi sunyi sejenak. Bang Ijal berdiri mematung, masih tak percaya pipinya kini berdenyut pedih karena tamparan seorang perempuan. Di sekelilingnya, anak buahnya tak ada yang berani mendekat. Mata mereka justru memandang Sinta dengan campuran takut dan kagum. Preman macam mereka belum pernah melihat ada sopir perempuan yang berani melawan, apalagi dengan sorot mata setajam sembilu seperti Sinta. Dan yang lebih membuat mereka gelisah, satu tamparannya saja bisa membuat Bang Ijal, penguasa jalanan, goyah. Sinta tak menunggu lama, ia melangkah tenang menuju truknya, membuka pintu, dan kembali duduk di balik kemudi. Namun, sebelum sempat menyalakan mesin, suara keras menggema. "Jangan pikir lo bisa kabur seenaknya, perempuan." Bang Ijal mengangkat tangan, memberi isyarat.
Tiga anak buahnya langsung bergerak ke arah ban belakang truk dan mengempiskan angin ban dengan linggis. Sinta menyaksikan dari spion, wajahnya tetap tenang. Ia turun sekali lagi, tapi kali ini dengan aura yang lebih dingin. Tak ada kata-kata keluar, hanya sorot tajam yang cukup untuk membuat salah satu dari mereka menghentikan tindakannya. Bang Ijal maju dengan langkah marah. Lo pikir ini Jakarta, di sini gue yang berkuasa. Semua sopir nurut sama gue. Lo pikir lo siapa? Hah, raungnya. Sinta menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih, namun jelas, gue bukan siapa-siapa. Tapi gue anak dari orang yang dulu pernah lo tikam dari belakang. Kata-kata itu membekukan Bang Ijal seketika. Dahinya berkerut, mencoba mengingat. Tapi Sinta tak memberinya waktu. Ia langsung melesat, tubuhnya ringan seperti angin, melemparkan tendangan berputar yang menghantam dada salah satu preman. Tubuh itu terpental ke rerumputan di tepi jalan. "Woi, serang!" teriak Bang Ijal. Dua preman menyerang bersamaan dari sisi kiri dan kanan. Tapi Sinta bukan sopir biasa. Ia menghindar dengan cekatan, tubuhnya meliuk, lalu memutar tubuh dan menghantam satu dengan siku, dan yang lain dijegal kakinya. Gerakannya bersih, cepat, dan tanpa ampun. Jalan lintas itu kini menjadi gelanggang. Debu berterbangan, teriakan dan dentuman tubuh yang jatuh menciptakan suasana seperti medan tempur. Beberapa sopir dari warung berdiri menyaksikan dari jauh, menahan napas, tak percaya apa yang mereka lihat. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Bang Ijal mencoba menusuk Sinta dengan pisau kecil. Tapi Sinta menangkap pergelangan tangannya, memelintirnya, dan menghantamkan lutut ke perutnya. Preman itu jatuh berguling-guling sambil mengerang. Sinta berdiri tegak, nafasnya teratur meski keringat menetes dari keningnya. "Saya kasih satu kali kesempatan. Jangan pernah pala sopir lagi, atau saya balik, dan saya nggak akan sebaik ini," ucapnya lantang. Bang Ijal menahan amarah. Ia mulai mengingat sesuatu. Nama, Sinta Salma, makin membuatnya gelisah. Dulu, ada seorang pendekar Betawi yang ia habisi dalam perebutan jalur distribusi minyak ilegal. Pendekar itu punya seorang anak perempuan kecil. Tapi benarkah ini gadis itu? Wajahnya memang mirip, tapi ini tak mungkin. Gadis itu dulu kecil dan lemah, sedangkan yang berdiri di hadapannya kini adalah petarung hebat yang mampu menjatuhkan 6 preman hanya dalam beberapa menit. Dengan napas berat, Bang Ijal memerintahkan anak buahnya mundur. "Udah, cukup. Kita belum selesai, cewek. Kita bakal ketemu lagi. Gue bakal cari tahu siapa lo sebenarnya," katanya, sebelum melompat ke motornya dan tancap gas bersama sisa anak buahnya. Sinta berdiri mematung, matanya mengikuti mereka hingga hilang dari pandangan. Di balik kerudungnya, ia mengepalkan tangan. "Kau benar, Bang Ijal. Kita belum selesai, karena ini baru permulaan." Setelah kepergian Bang Ijal dan anak buahnya, suasana di sekitar jalan lintas kembali sunyi. Namun, ketegangan masih menggantung seperti kabut di udara. Beberapa sopir yang tadinya hanya mengintip dari balik warung mulai mendekat, wajah mereka penuh kekaguman dan rasa penasaran. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang sopir truk perempuan sanggup menghadapi gerombolan preman paling ditakuti di lintas timur. Salah satu sopir tua, Pak Rashid, mendekati Sinta dengan langkah pelan dan mata penuh rasa hormat. "Bak, maaf, tadi itu luar biasa. Tapi hati-hati ya, Bang Ijal itu orangnya gak lupa dendam." Sinta tersenyum kecil, namun matanya tetap menyimpan bara. "Saya sudah hidup dengan dendam jauh lebih besar, Pak. Ini hanya satu dari banyak yang harus saya hadapi." Ia lalu berjalan ke sisi belakang truknya, mengecek ban yang telah kempis. Dengan cekatan, ia mengganti ban menggunakan dongkrak hidrolik tanpa banyak bicara. Pak Rashid hanya mengangguk pelan. Hatinya mulai menduga sesuatu, tapi ia belum sepenuhnya yakin. Nama Sinta Salma terasa sangat familiar, nama yang pernah disebut almarhum sahabatnya, pendekar Betawi yang gugur secara tragis puluhan kilometer dari tempat ini, bertahun-tahun lalu. Setelah urusan ban selesai, Sinta duduk di kursi warung Mak Eros sambil meminum teh panas. Mak Eros, wanita tua keras kepala yang juga jadi pelindung para sopir, menatap gadis itu penuh selidik. "Kamu bukan perempuan biasa, ya? Gerakanmu tadi, aku pernah lihat dulu dari almarhum ayahmu. Kau anaknya." Sinta tersentak pelan. Tatapan matanya melunak. Ia hanya menjawab dengan satu anggukan kecil. Mak Eros langsung memejamkan mata dan menarik napas panjang.
Astagfirullah, dunia ini sempit, ya, nak. Dulu aku lihat sendiri, bagaimana ayahmu dijebak. Dan aku tahu, siapa yang melakukannya. Sinta menatap Mak Eros dalam-dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tolong, Mak ceritakan semuanya. Mak Eros menggeleng perlahan. Belum saatnya. Kalau kau gegabah, kau bisa hancur. Bang Ijal itu bukan sekadar preman jalanan. Dia punya koneksi, dia bisa bayar aparat, bahkan bisa lenyapkan orang dalam semalam. Kalimat itu membuat Sinta makin yakin bahwa misi yang ia jalani tidak akan mudah. Tapi dalam hatinya, ia telah bersumpah. Keadilan untuk ayahnya bukan lagi pilihan, melainkan harga diri. Sore menjelang, awan hitam mulai menggantung di langit Lampung Timur. Sinta kembali ke truknya, namun, sebelum naik ke kabin, langkahnya tertahan. Di kaca spion, ia melihat sosok lelaki berdiri di seberang jalan. Bukan orang asing, ia adalah Bang Omen, salah satu anak buah Bang Ijal yang tadi tidak ikut bertarung. Lelaki itu hanya berdiri diam, tak berkata-kata. Tapi sorot matanya bukan marah, melainkan ragu. Ketika Sinta menatapnya, Bang Omen langsung menunduk dan pergi. Ada sesuatu yang mengganjal, dan Sinta bisa merasakannya. Malam itu, di dalam kabin truk, Sinta membuka dompet kulit tua milik almarhum ayahnya yang selalu ia simpan. Di dalamnya, terdapat secarik kertas usang yang ditulis tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Jangan buru-buru balas dendam. Cari siapa dalangnya. Pelajari jurus terakhir, cingkrik tangkis malaikat. Air mata Sinta menetes pelan. Ia meremas kertas itu, kemudian menatap keluar jendela. Jalan lintas timur terlihat gelap, panjang, dan berliku. Tapi ia tidak akan mundur. Tamparan hari ini hanya pembuka. Perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Di tempat lain, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pagar besi dan dijaga preman, Bang Ijal duduk gelisah. Ia membuka album foto lama dan menemukan gambar pria yang pernah ia bunuh. Di pojok foto itu, ada seorang gadis kecil berkerudung merah muda. Matanya membelalak. Jangan-jangan, dia anaknya, gumamnya. Ia bangkit dengan amarah membuncah. Kalau benar itu dia, gua gak bisa tinggal diam. Gua harus habisi dia, sebelum dia habisi gua. Matahari baru saja menyentuh cakrawala ketika Sinta kembali menginjak pedal gas truknya. Mesin, diesel menderu berat, mengantar laju kendaraan raksasa itu melintasi jalanan yang mulai sepi. Namun perasaan di dada Sinta justru makin bergemuruh. Surat dari ayahnya terngiang-ngiang dalam benaknya. Pelajari jurus terakhir, cingkrik tangkis malaikat. Ia belum sepenuhnya menguasai jurus itu, tapi ia tahu, waktu tidak akan menunggunya. Jalanan ini, dan dendam yang telah ia warisi, tidak akan memberinya ruang untuk ragu atau gentar. Belum jauh truknya melaju, 3 motor kembali mengepungnya dari kiri, kanan, dan belakang. Sinta langsung waspada. Dari kaca spion, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya tadi siang, anak buah Bang Ijal yang rupanya belum puas dengan kegagalan sebelumnya. Kali ini mereka membawa senjata lengkap, besi, rantai, dan celurit. Truk Sinta dipepet keras hingga ia harus menghentikan laju kendaraan di tengah jalan raya yang sunyi. Jalan itu kosong, hanya pohon-pohon karet dan semak-semak mengapit dari kejauhan. Mereka memilih waktu dan tempat yang tepat, sunyi, gelap, dan tanpa saksi. Sinta turun pelan dari truk, kakinya menginjak aspal yang masih hangat. Angin sore meniup kerudungnya, membuat siluet tubuhnya terlihat gagah dalam balutan pakaian sopir yang sederhana. Masih kurang puas rupanya, tanyanya dingin. Salah satu preman, berperawakan tinggi besar, maju sambil mengayunkan rantai. Bang Ijal nyuruh kami kasih pelajaran. Biar lo kapok main tangan sama dia. Raungnya sebelum langsung menyerang. Tapi sebelum rantai itu menyentuh tubuh Sinta, ia sudah memutar badan ke samping dan mengirimkan tendangan ke arah lutut lawannya. Suara krek, terdengar keras. Preman itu jatuh menjerit kesakitan. 2 lainnya langsung menyusul, menyerbu bersamaan dari 2 sisi. Sinta melompat mundur, lalu bergerak cepat dalam pola melingkar. Tubuhnya meliuk dan tangannya bergerak seperti cambuk, menghantam satu lawan ke arah tenggorokan dan satunya lagi ke perut. Gerakannya tampak seperti tarian, namun setiap gerak membawa luka bagi lawan. Itulah ciri khas silat cingkrik Betawi, cepat, lincah, dan penuh jebakan. Dalam hitungan detik, 2 preman tumbang, meringkuk di aspal jalan yang perlahan mulai diguyur gerimis. Namun dari balik semak, 2 orang lain muncul membawa senjata tajam.
Salah satunya adalah preman bermata satu yang dikenal bengis, Tarno Cakil. Ia langsung menerjang dengan celurit berkilat. Tapi Sinta, dengan posisi rendah, memutar tubuh dan menghantam pergelangan tangan Tarno hingga senjatanya terlepas. Ia lalu menggunakan lututnya untuk memukul tulang rusuk Tarno hingga roboh. Preman terakhir sempat mundur, ketakutan, tapi Sinta mendekat perlahan, menatap tajam. Sampaikan ke Bang Ijal, kalau dia berani kirim serigala, aku akan datang sebagai macan, ucapnya dingin. Preman itu kabur terbirit-birit meninggalkan teman-temannya yang tergeletak. Hujan kini mulai turun deras. Di atas jalan lintas timur yang mulai becek, tubuh Sinta basah kuyup, tapi ia berdiri tegak seperti batu karang. Suara petir menggelegar di langit, seakan menegaskan bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal harga diri, tapi soal jiwa. Dalam dirinya, ada dendam yang semakin menyala. Tapi lebih dari itu, ada warisan kehormatan yang harus ditegakkan. Saat ia kembali ke truknya, tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, Bang Ijal tidak akan berhenti. Dan setiap serangan berikutnya akan semakin mematikan. Tapi Sinta tidak akan lari. Kalau memang aku harus mati di jalan ini, aku akan mati sebagai jawara. Bukan korban, bisiknya pada dirinya sendiri, sebelum menyalakan mesin truk dan kembali menembus malam yang bergemuruh. Pagi menyingsing di langit Lampung Timur, membawa kabut tipis yang menyelimuti jalan lintas timur. Truk Pertamina yang dikemudikan Sinta telah menepi di dekat rest area kecil di belakang warung milik Mak Eros. Setelah pertarungan semalam, tubuhnya mulai terasa nyeri. Meski begitu, semangatnya tak surut sedikit pun. Ia duduk di kursi kayu tua sambil menyesap kopi hitam, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sorot matanya tetap tajam, seperti sedang menghitung langkah selanjutnya. Di balik ketenangannya, ia sadar bahwa waktu untuk sembunyi telah habis. Di balik dinding warung, Mak Eros berbicara pelan lewat ponselnya. Iya, Pak Rashid betul. Anak itu, Sinta Salma. Dia balik, dan dia bawa murka yang belum selesai. Suara Mak Eros terdengar lirih tapi penuh tekanan. Setelah menutup telepon, ia menghampiri Sinta dan duduk di hadapannya. Nak, kemarin malam, Pak Rashid telepon aku. Dia minta ketemu kamu. Dia tahu lebih banyak tentang siapa yang terlibat waktu ayahmu dibunuh. Termasuk satu nama yang gak pernah kau kira. Sinta menatap Mak Eros dengan rasa penasaran yang mulai bergejolak. Sebelum Mak Eros sempat lanjut bicara, suara motor meraung dari arah jalan. 3 truk pengangkut batu bara berhenti mendadak. Seorang sopir loncat turun dan berlari ke arah warung. Mak, tadi di pertigaan, anak buah Bang Ijal ngumpul rame banget. Mereka nyari seseorang, katanya, Sinta Salma. Suasana mendadak sunyi. Beberapa sopir yang duduk di warung langsung menoleh. Nama itu bukan nama asing lagi pagi ini, namanya telah menyebar dari mulut ke mulut, dari terminal ke terminal, dari warung ke warung. Sinta berdiri pelan. Ia tahu, ini hanya soal waktu sebelum para preman menyerbu lagi. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Salah satu sopir yang baru datang, Pak Rashid, berdiri di ujung pintu warung, membawa tas selempang usang. Wajahnya pucat, namun tekadnya jelas. Sinta, ayo ikut aku sebentar. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Tanpa banyak bicara, Sinta mengangguk dan berjalan bersamanya ke belakang warung, ke sebuah rumah kayu tua yang dijadikan gudang logistik. Di sana, Pak Rashid membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul kulit. Ia menyerahkannya pada Sinta. Ini catatan ayahmu. Dia menitipkannya padaku sebelum wafat. Aku baru berani buka setelah tahu kamu kembali. Di halaman depan, tertulis dengan tangan gemetar, jika aku gugur, ini adalah jalan anakku menuju kebenaran. Sinta membuka lembar demi lembar, hingga sampai pada satu halaman yang membuat darahnya berdesir kencang, sebuah catatan berjudul Pengkhianatan, nama-nama yang terlibat. Di antara beberapa nama kecil yang tak dikenalnya, satu nama ditulis dengan huruf kapital dan dilingkari, Ijal Rasman. Sinta mematung, tangannya gemetar saat menyentuh tinta yang telah pudar. Matanya memanas, bukan karena terkejut, tapi karena luka yang selama ini ia pendam kini menemukan wajah pelakunya. Jadi benar, dia bukan sekadar preman, dia pembunuh ayahku, gumamnya lirih. Pak Rashid mengangguk pelan, lalu menambahkan, dan bukan cuma dia, Nak. Ada dalang di atasnya. Tapi Ijal lah yang menancapkan pisau pertama. Di kejauhan, suara klakson truk bersahutan dan raungan motor semakin dekat.
Sinta menggenggam buku kecil itu erat-erat. Matanya kini berbeda, tak lagi sekadar dendam, tapi juga tekad untuk menyingkap seluruh kebenaran. Kalau begitu, sudah waktunya aku membalas bukan hanya untuk ayahku, tapi untuk semua sopir yang mereka injak. Ia berjalan keluar rumah, berdiri menghadap jalan lintas timur, di mana awan hitam mulai menggantung, seolah tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Hujan turun deras mengguyur jalan lintas timur, menciptakan suara gemuruh yang berpadu dengan raungan truk-truk berat yang melintas. Di dalam warung kecil milik Mak Eros, suasana mencekam tak kalah hebat. Sinta duduk di pojok ruangan, menatap buku catatan peninggalan ayahnya yang baru saja ia buka. Tetesan air dari kerudungnya membasahi halaman-halaman yang mulai lapuk oleh usia. Pak Rashid duduk tak jauh darinya, sementara Mak Eros menutup semua jendela dan pintu warung. Ia tahu, badai bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari jalanan. Ayahmu dulu sering duduk di tempat yang sama seperti kamu, ucap Mak Eros lirih. Waktu itu dia lagi buru-buru mau ke Palembang, tapi dia mampir ke sini buat pamitan. Katanya, dia sedang membongkar jaringan penyelewengan distribusi BBM, dan salah satu orang yang menghalangi adalah Bang Ijal. Sinta menutup buku perlahan, lalu menatap Mak Eros. Kenapa kau gak pernah cerita dari dulu, Mak? Mak Eros terdiam, matanya berkaca-kaca. Karena waktu itu, aku takut. Ijal punya banyak orang, beberapa polisi pun dia pegang. Dia bukan sekadar preman biasa. Dia hewan buas. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan warung. Suara langkah kaki bergema di teras kayu yang basah. Sinta berdiri, menggenggam buku catatan itu erat. Pak Rashid mengintip dari sela-sela tirai dan berbisik, itu anak buahnya. 5 orang. Mak Eros mengambil pisau dapur dan menyembunyikannya di balik rok batiknya. Mereka gak akan bawa pulang kau malam ini, nak, ucapnya tegas. Tapi Sinta hanya tersenyum samar. Tenang, Mak, aku yang akan keluar. Ia lalu melangkah ke pintu, membuka dengan satu tarikan cepat, menghadapi 5 pria bersarung dan berwajah garang di bawah hujan deras. Lelaki bertubuh gempal yang berdiri paling depan langsung bicara kasar. Sinta, Bang Ijal manggil lo ke markas. Sekarang, tapi Sinta melipat tangan di dada, tidak bergeming. Kalau dia mau bicara, suruh dia ke sini. Ini tanah rakyat, ini warung pejuang jalanan, bukan tempat untuk lutut dibengkokkan pada preman. Salah satu dari mereka mengangkat besi panjang, melangkah maju. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Sinta menendang ember besar berisi air hujan ke arah mereka. Saat 2 dari mereka terjatuh tergelincir, Sinta melompat ke depan, tubuhnya berputar, dan lututnya menghantam dada salah satu preman hingga terjungkal. Pertarungan singkat terjadi di depan warung Mak Eros, disaksikan oleh para sopir yang mulai berdatangan dari truk-truk yang berhenti karena hujan. Dalam 3 menit, keempat preman tumbang. Yang terakhir berlari terbirit-birit sambil berteriak, gue bakal laporin ini ke Bang Ijal. Sinta berdiri dengan napas teratur meski tubuhnya basah kuyup. Ia menoleh pada Pak Rashid dan Mak Eros. Sudah waktunya, aku gak bisa cuma bertahan. Aku harus menyerang. Mak Eros memeluk Sinta sekilas, lalu menyodorkan sesuatu dari bawah meja, sebuah bungkusan kain hitam. Saat dibuka, isinya adalah sabuk tua dengan bordiran tulisan Arab di tepinya dan simbol cingkrik di tengahnya. Ayahmu pernah titip ini padaku. Katanya, berikan hanya saat Sinta siap jadi jawara sesungguhnya. Sinta menerima sabuk itu dengan tangan gemetar. Ia mengikatnya di pinggang, matanya menatap jalanan yang mulai terang setelah hujan mereda. Di kejauhan, suara truk kembali mengaum. Tapi kali ini bukan sekadar kendaraan lewat, ini adalah medan tempur yang terus berjalan. Di jalan lintas timur, nama Sinta Salma sudah mulai menggetarkan. Tapi pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Sebab saat malam tiba nanti, Bang Ijal akan datang sendiri, bukan dengan utusan. Dan ketika itu terjadi, hanya satu yang akan berdiri, yang punya kehormatan, atau yang punya kekuasaan. Malam menyelimuti jalan lintas timur dengan gelap yang menggantung. Lampu-lampu truk yang lalu lalang menjadi satu-satunya cahaya di tengah dinginnya udara pasca hujan. Di sebuah gudang tua yang telah lama dijadikan markas oleh Bang Ijal, puluhan preman berkumpul mengelilingi meja kayu besar yang dipenuhi uang lembaran dan amplop-amplop lusuh. Malam ini, seperti biasa, adalah malam pembagian, upeti, setoran paksa dari sopir-sopir, calo solar, dan warung-warung kecil yang terpaksa tunduk pada kekuasaan Ijal. Tapi suasananya berbeda malam ini, tegang, gelisah.
Semua mata mencuri pandang ke arah pemimpin mereka, yang duduk dengan rahang mengeras. Bang Ijal duduk diam di kursi besi berkarat, menatap amplop-amplop dengan sorot marah. Tangannya menamparkan meja tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Mana setoran dari jalur Pertamina? Kenapa kosong? Bentaknya. Salah satu anak buahnya, Dado, mencoba menjelaskan, Bang, sejak kejadian kemarin, para sopir takut. Banyak yang berani nolak bayar. Mereka bilang, Sinta udah jaga jalur. Kalimat itu membuat ruangan hening. Bang Ijal mencengkeram amplop dan melemparkannya ke dinding. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena nama perempuan itu makin meluas, menggerogoti wibawanya. Cewek sialan itu, gumam Ijal dengan suara rendah dan penuh racun. Ia bangkit, berjalan ke rak besi tua dan menarik sebuah tas kulit hitam dari baliknya. Di dalamnya, tersimpan pisau belati berukir, senjata yang dulu ia gunakan saat menghabisi ayah Sinta. Ia memandang belati itu lama. Dulu gua tikam bapaknya pakai ini, sekarang gua pengen rasain sendiri ngelakuin hal yang sama ke anaknya, katanya, suaranya nyaris seperti bisikan setan. Semua anak buahnya diam, beberapa dari mereka mulai ragu. Salah satunya, Bang Omen, menunduk dalam dan menggenggam lututnya erat. Di dalam hatinya, Omen mulai resah. Ia bukan preman baru, dan ia tahu batas antara kekuasaan dan kezaliman. Melihat bagaimana Ijal kini kehilangan kendali, membuatnya berpikir ulang. Dulu, mereka cuma pala sopir. Kini, mereka sedang memburu seorang perempuan demi balas dendam berdarah. Bang, kita jangan gegabah. Dia bukan cewek biasa. Kalau sampai salah langkah, ini bisa ngundang aparat. Banyak sopir udah mulai buka suara, katanya pelan. Tapi Ijal hanya meliriknya tajam. Kalau lo takut, minggir. Jangan sok ngajarin gue. Gua yang bangun semua ini, Omen. Dari nol. Sementara itu, di warung Mak Eros, Sinta duduk di dalam kamar belakang bersama Pak Rashid. Mereka menyusun peta jalan lintas, menandai titik-titik rawan dan jalur pengiriman solar yang sering dirampas. Ijal selalu ambil dari titik tikungan Cemara sampai ke Simpang 3 Mandala. Itu daerah kekuasaannya, jelas Pak Rashid sambil menggambar garis merah. Sinta mengangguk. Besok subuh, aku akan melintasi jalur itu. Tapi bukan sekadar kirim solar, aku akan uji seberapa besar nyali Ijal jika aku masuk langsung ke sarangnya. Pak Rashid menatapnya cemas. Kamu yakin, kau sendirian? Tapi Sinta tersenyum, tajam dan penuh keteguhan. Tidak, Pak, aku gak sendirian. Nama ayahku bersamaku, ilmunya bersamaku, dan semua sopir yang selama ini diam, kini sudah mulai bangkit. Kita tinggal percikkan api. Di luar kamar, Mak Eros diam-diam mendengar semua pembicaraan itu. Ia tahu, gelombang besar akan datang. Dan gadis itu, anak pendekar yang dulu dibunuh dengan kejam, kini telah berdiri di garis depan. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai taring dari keadilan jalanan. Di kejauhan, di markas Bang Ijal, perintah telah dilontarkan. Besok pagi, gua mau dia muncul di tikungan Cemara. Kalau enggak, bakar warungnya. Tangkap orang-orangnya. Dan kalau perlu, gua yang akan tusuk dia pakai pisau yang sama gua pakai buat bunuh bokapnya. Teriaknya dengan mata merah menyala. Bang Omen hanya bisa menatap langit-langit dengan napas berat. Dalam hatinya, ia tahu, besok bukan cuma soal dendam, tapi soal siapa yang benar, dan siapa yang pantas menyebut dirinya penguasa jalan lintas. Langit dini hari begitu kelam, seolah menyimpan firasat buruk. Kabut tipis menyelimuti tikungan Cemara, jalur sempit yang diapit kebun sawit dan rawa-rawa, tempat yang telah lama dikenal sebagai wilayah kekuasaan Bang Ijal. Tak satu pun sopir berani lewat di waktu seperti ini. Tapi pagi itu, satu truk Pertamina merah menyala, perlahan menembus kegelapan. Di balik kemudinya, Sinta Salma duduk dengan penuh kesadaran akan bahaya yang sedang menantinya. Di pinggangnya terikat sabuk warisan ayahnya, dan di matanya menyala tekad seorang perempuan yang telah membakar seluruh ketakutannya menjadi bara perlawanan. Sampai di tikungan, truk itu terpaksa berhenti. Jalan telah diblokir tumpukan ban bekas dan pohon tumbang. Dari balik gelap, muncul belasan pria dengan senjata tajam, rantai, dan linggis. Salah satu dari mereka membuka langkah, dan tak lain adalah Bang Ijal sendiri. Di tangan kanannya tergenggam pisau belati berukir, senjata kematian yang dulu mengakhiri hidup ayah Sinta. Kau benar-benar berani, Sinta. Gua kagum, tapi sayang,
keberanian lo bakal mati malam ini, sama kayak bokap lo, ucapnya dengan nada mengejek dan mata penuh kebencian. Sinta turun perlahan dari truk, menginjak tanah becek. Tubuhnya berdiri tegak, kerudungnya basah oleh embun. Kau bunuh ayahku tanpa kehormatan, dari belakang, seperti pengecut, ujarnya lantang. Hari ini aku datang bukan untuk kirim solar. Aku datang untuk menghapus aib yang kau tinggalkan di jalur ini. Soraknya menggema. Para preman tertawa, tapi tawa itu terdengar gugup. Mereka telah menyaksikan bagaimana Sinta mengalahkan 5 orang hanya dalam hitungan menit. Dan kini, dia datang sendiri ke sarang harimau, bukan sebagai mangsa, tapi sebagai pemburu. Pertarungan pecah seketika. 2 preman menyerbu dari kiri dan kanan, tapi Sinta memutar tubuhnya dalam gerakan melingkar. Siku kirinya menghantam dada yang satu, tendangan ke arah lutut menjatuhkan yang lain. Bang Ijal meraung, keroyok dia. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. 6 orang menyerbu bersamaan, tapi Sinta bukan lagi perempuan biasa, jurus demi jurus silat cingkrik mengalir dari tubuhnya seperti arus air yang menari. Satu demi satu lawan tumbang, tapi jumlah mereka terus bertambah. Dan dari balik bayang-bayang, Bang Ijal mengendap dengan belati terhunus. Saat Sinta sedang menangkis serangan rantai, tiba-tiba terasa dingin menusuk punggungnya. Kres, pisau Ijal menancap, bukan ke punggung Sinta, melainkan ke lengan seseorang yang melindunginya. Bang Omen, ya, Omen yang selama ini diam, kini berdiri menghadang serangan Bang Ijal dengan tubuhnya sendiri. Darah mengucur deras dari lengannya. Lo udah terlalu jauh, Jal, dia bukan musuh. Dia bawa kebenaran, desis Omen sebelum jatuh berlutut. Semua orang terdiam, bahkan Ijal sendiri tak menyangka sahabat lamanya berkhianat di momen paling menentukan. Sinta menatap Omen dengan mata berkaca, tapi ia tak bisa berhenti. Serangan terus berdatangan. Ia mundur ke sisi truk, lalu melompat naik ke kap mesin dan dari sana melemparkan tendangan melingkar ke arah 2 penyerang. Jalanan becek berubah menjadi gelanggang berdarah. Para sopir yang mendengar keributan mulai berdatangan dari kejauhan, membawa kayu dan linggis. Mereka tak datang untuk menonton. Mereka datang karena telah cukup lama diam. Hari itu, jalur tikungan cemara menyaksikan ledakan kemarahan rakyat kecil yang selama ini ditekan. Bang Ijal yang kini terkepung, berusaha kabur ke arah rawa. Tapi langkahnya terhenti. Di hadapannya, Sinta berdiri dengan tubuh terluka, tapi sorot matanya masih membara. Kau tikam ayahku dari belakang, dan hari ini, kau akan melihat mata anaknya saat kau tumbang, katanya. Ijal mencoba menyerang, tapi jurus, cingkrik tangkis malaikat, melesat cepat, tangan Sinta menghentikan gerak pisau, lalu siku dan lutut menghantam bertubi-tubi. Ijal roboh, wajahnya bersimbah lumpur dan darah. Pagi baru saja menyingsing ketika tubuh Bang Ijal dibopong oleh anak buahnya yang tersisa. Wajahnya lebam, tulang rahangnya tampak bergeser, dan darah menetes dari pelipisnya. Mereka kabur dengan langkah tergesa melewati rawa, meninggalkan jejak kekalahan yang nyata di tikungan cemara. Sementara itu, Sinta berdiri tegak di tengah jalan, meski bahunya tertusuk goresan pisau dan darah mengalir membasahi pinggangnya. Para sopir yang berkumpul di sekitar truk menyaksikan dengan mata terbelalak, tak percaya bahwa seseorang telah menjatuhkan sosok yang selama ini seperti dewa jalan lintas, Bang Ijal si penguasa lintas timur. Pak Rashid datang dengan mobil bak terbuka membawa perban dan air hangat. Bersamanya, Mak Eros yang langsung memeluk Sinta dengan tangis tertahan. Nak, kau hampir hilang dari kami, gumamnya. Tapi Sinta, meski tubuhnya lemas, tetap berkata lirih, ini belum selesai, Mak. Ijal bukan puncaknya, aku baru saja membuka gerbang kejahatan yang lebih besar. Tatapannya kini tak hanya mengarah ke kekuasaan jalanan, tapi ke jaringan korup yang bersembunyi di balik sistem, aparat, pejabat, dan pengusaha yang turut menikmati hasil keringat rakyat jalanan yang ditindas. Di Simpang Mandala, lokasi pengisian solar terbesar di wilayah itu, kerusuhan mulai merebak. Kabar kekalahan Bang Ijal menyebar cepat dan membuat para preman kecil kehilangan arah. Mereka mulai saling tikam, berebut pengaruh yang kosong. Di sana, 2 kelompok yang dulu bersatu di bawah bayang-bayang Ijal kini terlibat bentrok berdarah. Truk-truk Pertamina tak bisa masuk. Sopir-sopir yang dulu tunduk, kini menolak bayar upeti. Semua kacau, dan dalam kekacauan itu, Sinta datang, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemimpin. Dengan luka masih dibalut, ia naik ke atas tangki truk dan berteriak lantang,
kalau kalian masih mau tunduk pada ketakutan, maka selama-lamanya kalian akan diinjak. Tapi kalau hari ini kalian berani berdiri, maka jalan ini bukan lagi milik preman, melainkan milik kita." Suaranya menggema. Ratusan sopir yang datang dari berbagai arah mulai bersorak. Satu persatu mereka berdiri, memegang linggis, obeng, dan sekop, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk berjaga. Hari itu, Sinta mendirikan barisan perlindungan sopir pertama yang mereka sebut jaga lintas. Tapi kemenangan kecil itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, deru mobil hitam tanpa plat memasuki simpang. Turun dari mobil itu adalah sosok pria berkemeja rapi, bermata tajam, tidak dikenal para sopir, tapi jelas bukan preman biasa. Ia hanya memandang Sinta dari kejauhan, lalu membisikkan sesuatu kepada asistennya. Tak lama kemudian, puluhan aparat berdatangan. Namun anehnya, mereka tidak menangkap para preman, melainkan memotret, mendata, dan mendekati Sinta. Seorang polisi berpangkat AKP maju, memberi hormat, lalu berkata pelan, "Kami dapat perintah. Anda dalam pengawasan. Anda dianggap mengganggu distribusi energi." Sinta terdiam, bukan karena takut, tapi karena ia baru menyadari satu hal, musuh sebenarnya bukan lagi di jalanan, tapi di balik meja-meja kekuasaan yang licin dan rapi. "Jadi, mereka datang juga," bisiknya. Ia menggenggam buku catatan warisan ayahnya yang diselipkan di balik sabuk. Di halaman-halaman terakhir, ada nama-nama lain yang belum ia datangi. Dan satu di antaranya adalah Letkol Purn Suparman, Direktur Distribusi Energi Wilayah Selatan. Hari itu, darah memang telah mengucur di Simpang Mandala. Tapi bukan hanya darah preman, melainkan darah perjuangan. Dan Sinta tahu, medan pertarungan baru telah terbuka, bukan lagi jalan tanah dan aspal, tapi ruang pertemuan, berita televisi, dan meja hukum. Sinta duduk di balik kemudi truknya yang terparkir di pelataran rest area dekat perbatasan Lampung Timur. Luka di pinggangnya sudah mulai mengering, namun tubuhnya masih remuk oleh rasa letih. Meski begitu, matanya tetap waspada. Ia baru saja menyelesaikan konvoi pengawalan distribusi solar menuju Palembang bersama barisan jaga lintas, gerakan yang ia dirikan pasca kekalahan Bang Ijal. Tapi pagi itu, tatkala sinar mentari mulai menembus kabut, ia menerima sebuah kiriman misterius, sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim, berisi foto-foto rahasia dan sebuah catatan tangan berbunyi, "Kalau kau ingin tahu siapa pembunuh sebenarnya, cari Suparman." Nama itu langsung membuat dadanya sesak. Letkol Purn Suparman. Dulu, ayahnya pernah menyebut nama itu sebelum dibungkam selamanya. Menurut catatan lama di buku warisan ayahnya, Suparman adalah mantan perwira militer yang kemudian menjabat sebagai Direktur Distribusi Energi Wilayah Sumatera bagian selatan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang kekuasaan, memanipulasi distribusi BBM, dan memakai preman jalanan seperti Ijal sebagai alat penekan. Ia bukan sekadar dalang, tapi aktor intelektual dari kejahatan berjilid-jilid yang terjadi di Jalan Lintas Timur. Tak ingin membuang waktu, Sinta menyamar. Ia mengganti truknya dengan mobil travel sewaan dan mengenakan jaket lusuh serta masker. Bersama Pak Rashid, ia menyusup masuk ke Bandar Lampung, menuju gedung PT Energi Nusantara cabang regional. Di sana, informasi Suparman terakhir kali dilacak. Namun, baru setengah jalan menuju lobi, mereka sudah dihentikan oleh satuan keamanan bersenjata. "Gedung ini tidak bisa dimasuki umum. Kembali," bentak salah satu petugas. Tapi Sinta sudah hafal permainan ini. Semakin dilarang, semakin besar kebenaran yang bersembunyi di dalamnya. Di malam harinya, mereka mengendap ke belakang gedung melalui jalur drainase tua yang telah lama tak dipakai. Dari lorong lembab itu, Sinta dan Pak Rashid berhasil menemukan ruang arsip bawah tanah. Di sana, tumpukan dokumen tua tersimpan. Dan tepat di pojok lemari besi yang berkarat, mereka menemukan dokumen bertanda tangan, Suparman, otorisasi distribusi jalur Mandala, tertutup untuk audit publik. Sinta membalik lembar-lembar lainnya dan terhenyak saat melihat satu dokumen lain, foto ayahnya yang dicap nonaktif permanen dengan tinta merah. "Ini bukan sekadar pembunuhan, ini pembersihan," ucapnya pelan. Namun belum sempat mereka keluar, sirine berbunyi. Alarm ruangan dibunyikan, suara sepatu berat berderap dari tangga darurat. Sinta menggandeng Pak Rashid dan melompat ke ventilasi, menyelinap keluar dengan napas memburu. Mereka berhasil meloloskan diri, tapi sejak malam itu,
wajah Sinta mulai masuk dalam daftar buronan perusahaan dan aparat. Foto-fotonya tersebar di pos keamanan, dengan label pengganggu stabilitas nasional. Padahal, ia hanya sedang menuntut kebenaran yang telah puluhan tahun dibungkam. Di jalanan, para sopir mulai resah. Sinta hilang dari jalur, warung Mak Eros dipantau. Pak Rashid kembali ke Lampung Timur seorang diri untuk menyampaikan pesan terakhir. Sinta tidak menyerah. Dia sedang mengumpulkan bukti terakhir. Bersiaplah. Dan benar, 3 hari kemudian, suara siaran radio komunitas sopir menyampaikan kabar mengejutkan. Telah terjadi kebocoran dokumen internal PT Energi Nusantara, menyangkut korupsi distribusi solar dan keterlibatan oknum militer pensiunan. Sinta telah kembali ke jalur, bukan lagi dengan tangan kosong, tapi dengan bukti. Dan bukan lagi hanya menantang preman. Kini, ia menantang negara. Dan semua sopir, semua pejuang jalanan, semua rakyat kecil, mulai bersiap. Hujan turun deras ketika Sinta tiba di Pelabuhan Panjang, wajahnya tertutup masker dan topi lebar. Di dalam tasnya tersimpan flash disk berisi dokumen penting yang telah ia salin dari ruang arsip bawah tanah PT Energi Nusantara. Ia tahu betul, langkah selanjutnya tak lagi sekadar bertarung di jalan. Kali ini ia harus mengguncang sistem. Namun yang tak ia duga, setiap pintu yang ia datangi justru tertutup rapat. LSM tak berani bersuara. Media menolak tayangkan data. Bahkan beberapa aktivis tua yang dahulu melawan ketidakadilan pun kini berkata, "Maaf, ini terlalu besar." Sinta mulai menyadari satu hal yang selama ini samar, musuhnya bukan cuma Suparman, tapi sistem yang telah memberi tempat bagi pengkhianat seperti dia. Sistem yang menjual keadilan demi kuasa dan keamanan semu. Tapi ia belum menyerah. Lewat jaringan para sopir dan pengemudi ojek daring, Sinta menyebar salinan dokumen itu secara diam-diam. Ia tak ingin kebenaran mati hanya karena satu pintu ditutup. Jalanan adalah medianya, dan rakyat kecil adalah medianya yang sejati. Namun ancaman pun datang tak kalah cepat. Sebuah mobil hitam membuntutinya sepanjang malam. Di radio komunitas, terdengar siaran gelap, Sinta Salma adalah provokator. Siapa yang menyembunyikannya akan dianggap bagian dari gerakan makar. Di warung Mak Eros, seseorang menyusup malam-malam dan membakar sebagian bangunan. Untungnya, tak ada korban. Tapi pesan itu jelas, mereka tak lagi menyerang dengan rantai dan belati, melainkan dengan api dan fitnah. Mereka ingin Sinta lenyap, bukan sebagai korban, tapi sebagai penjahat. Pak Rashid pun mulai merasa gelisah. Ia mendekati Sinta suatu malam di Terminal Raja Basa. "Nak, sampai kapan kau terus begini? Ini bukan lagi soal dendam, ini soal hidupmu." Tapi Sinta menjawab lirih, "Justru karena ini bukan lagi soal dendam, Pak, aku harus lanjut. Ayahku dibunuh bukan karena utang, tapi karena membongkar hal seperti ini. Jika aku berhenti sekarang, semua darah itu sia-sia." Wajahnya tak lagi marah, tapi tenang, tegas. Seperti air yang telah melewati ribuan batu, namun tetap mengalir menuju tujuan. Malam itu, Sinta dihubungi oleh seseorang tak dikenal lewat pesan radio gelap. "Jika kau ingin tahu siapa yang melindungi Suparman, temui aku di Hotel Wisata Indah, lantai 4, jam 2 pagi. Tapi datang sendiri." Itu undangan yang penuh risiko. Tapi Sinta tahu, kebenaran tak pernah datang dari tempat yang terang. Maka tepat pukul 2, dengan langkah pelan dan pistol kecil di saku jaketnya, ia naik ke lantai 4 hotel tua itu. Sesosok lelaki tua menunggunya di balkon, mengenakan jaket lusuh dan membawa map tebal. "Aku dulu rekan ayahmu di dinas. Kami pernah mencoba membuka kasus ini tahun 2004, tapi ditutup dengan paksa. Ayahmu yang bersikeras melawan Suparman, hanyalah wajah depan. Orang yang melindunginya kini menjabat sebagai wakil Menteri Energi." Sinta terdiam, napasnya tercekat. Nama-nama dalam map itu lebih besar dari yang ia duga. Mereka tak akan takut pada rakyat biasa, tapi mereka takut pada satu hal, cahaya. Pagi harinya, media sosial digemparkan oleh sebuah unggahan anonim berjudul, "Siluet Kotor di Balik Solar", lengkap dengan potret dokumen asli, tanda tangan, dan bukti transfer ilegal. Dalam 24 jam, jutaan akun membagikannya. Tagar-tagar jaga lintas dan tagar kebenaran solar menggema. Tapi di sisi lain, aparat mulai bergerak. Sinta kini tak hanya diburu preman, tapi juga diburu negara. Sore itu, langit Lampung berwarna kelabu, seolah menjadi pertanda datangnya petaka. Di balik suara kendaraan yang berseliweran,
ada ketegangan yang menggantung di udara. Sinta dan beberapa anggota jaga lintas bersembunyi di sebuah bengkel tua milik Pak Rashid. Sejak unggahan, siluet kotor di balik solar, viral, posisi mereka kian terjepit. Bukan hanya aparat yang mulai menyisir satu persatu warung sopir, tapi juga para centeng bayaran yang didatangkan dari luar daerah. Ini bukan lagi sekadar pengejaran, ini pembersihan. Sinta menatap peta jalur distribusi di atas meja kayu. Jarinya menunjuk pada satu titik merah, gudang Teluk Betung, tempat yang menurut dokumen bocoran digunakan sebagai jalur pencucian distribusi solar ilegal. Jika kita bisa ambil gambar dan bukti dari sana malam ini akan jadi pukulan terakhir. Kita buktikan bahwa mereka bukan sekadar pencuri, tapi pengkhianat negara, ucapnya. Beberapa sopir muda mengangguk, tapi mata mereka penuh rasa takut. Mereka tahu, tempat itu dijaga senjata, bukan sekadar preman. Tengah malam, di bawah guyuran hujan tipis, Sinta bersama 3 orang kepercayaannya menyusup masuk ke Teluk Betung. Kamera kecil digantungkan di dada, dan senter berkekuatan rendah digunakan. Mereka menyelinap melalui saluran air yang mengarah ke sisi belakang gudang. Di dalam, cahaya lampu neon menyala terang. Truk-truk tangki tanpa logo terparkir rapat, dan beberapa petugas mengenakan seragam bertuliskan, distribusi cadangan darurat, semacam samaran legal atas aktivitas ilegal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan teriakan, ada penyusup. Sinta melompat ke balik tumpukan drum, napasnya tertahan. Salah satu rekannya, Jun, terpeleset dan tertangkap. Dari kejauhan, Sinta hanya bisa mendengar suara bentakan dan pukulan. Ia tahu, ia tak bisa menolong. Dengan gemetar, ia menekan tombol kamera dan mulai merekam semuanya dari celah sempit. Aktivitas malam itu jelas, pengisian tangki palsu, mobilisasi uang tunai, dan logistik bahan bakar ilegal, semua terekam. Saat fajar mulai muncul, Sinta dan 2 rekannya berhasil kabur. Tapi kabar buruk menunggu mereka di bengkel. Jun ditemukan babak belur dan dilempar di pinggir jalan. Di dadanya tertempel secarik kertas bertuliskan, "Kamu bisa merekam, tapi kami bisa membunuh." Sinta menangis tertahan, duduk di sudut ruang sambil menggenggam kamera yang kini menjadi satu-satunya nyawa. Ia tahu, ini bukan hanya serangan balik fisik. Ini perang psikologis. Mereka ingin ia menyerah. Namun justru di tengah keputusasaan itu, bantuan tak terduga datang. Seorang jurnalis muda dari Jakarta, Laila Rahmi, menghubungi mereka. "Saya tahu siapa Anda, dan saya siap bantu sebarkan rekaman malam itu. Tapi kita harus lakukan ini dengan cara paling bersih. Hukum mungkin lambat, tapi opini publik bisa jadi ledakan," ujarnya di ujung telepon. Sinta mengangguk perlahan. "Kalau begitu, ayo kita bakar semua yang mereka sembunyikan. Tapi lewat cahaya, bukan amarah." Sore itu, mereka mengirimkan rekaman dan semua dokumen ke lebih dari 40 kanal media, termasuk lembaga anti korupsi internasional. Serangan balik dari para penguasa kegelapan telah dimulai. Tapi kini, Sinta tidak berdiri sendiri. Rakyat kecil di jalanan, para sopir yang dulu diam, kini mulai bergerak. Dan mereka tahu, peperangan ini belum usai, karena saat kebenaran mulai menyala, justru saat itulah gelap akan melawan paling ganas. Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta penuh sesak. Wartawan dari berbagai media membanjiri halaman depan, kamera dan mikrofon diarahkan ke tangga masuk. Pagi itu, Sinta Salma berdiri di sana dengan jaket lusuhnya, ditemani Laila Rahmi sang jurnalis, serta beberapa sopir dari jaga lintas yang kini telah berubah menjadi simbol perlawanan nasional. Di tangannya, sebuah map berisi rekaman dan dokumen asli dari gudang Teluk Betung, lengkap dengan video penyelundupan solar oleh oknum berseragam resmi. Hari itu, Sinta menyerahkan semuanya. Bukan dengan emosi, tapi dengan kepala tegak. Beberapa jam setelah penyerahan, publik dikejutkan oleh siaran langsung mendadak, penyelidikan resmi dibuka terhadap Direktur Distribusi Energi Wilayah Selatan, Letkol Purn Suparman. Wajah lelaki tua itu terpampang di layar-layar kaca, bukan sebagai pahlawan energi, tapi sebagai tersangka utama korupsi dan penggelapan dana miliaran. Namun, Suparman tak tinggal diam. Ia menggandeng kuasa hukum ternama, memutar balik narasi, dan menyebut Sinta sebagai penyusup ilegal, penyebar kebohongan, dan penghasut masa jalanan. Hari persidangan tiba, ruang sidang dipenuhi aparat, media, serta warga sipil yang ingin menyaksikan jalannya proses hukum paling panas tahun itu. Suparman duduk dengan tenang,
mengenakan jas hitam dan senyum sinis. Di sisi lain, Sinta berdiri sebagai saksi utama, dengan luka-luka di tubuh dan jiwa yang masih membekas. Namun suaranya tak gentar, "Saya bukan akademisi, bukan pejabat, bukan politisi. Saya hanya anak sopir tangki yang dibunuh karena mencoba membuka kebenaran. Dan hari ini, saya datang bukan untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tak bisa selamanya dikubur," ucapnya, menggetarkan ruangan. Jaksa menghadirkan rekaman dari gudang Teluk Betung, yang memperlihatkan aktivitas ilegal yang disangkal Suparman. Namun sidang tak berjalan mudah. Kuasa hukum Suparman menginterupsi, memutarbalikkan fakta, memutar video potongan, dan berulang kali menyudutkan karakter Sinta sebagai preman perempuan jalanan. Tapi justru serangan itu membuat simpati publik memuncak. Media sosial dibanjiri tagar baru, tagar Sinta melawan, tagar kebenaran solar, dan tagar jangan takut jalanan bersuara. Titik balik terjadi saat seorang saksi yang tak terduga muncul, Bang Omen, mantan anak buah Bang Ijal yang kini telah sadar. Dengan suara serak dan tangan gemetar, ia bersaksi, "Saya dulu bagian dari sistem itu. Saya lihat sendiri uang disalurkan ke kantor Suparman. Saya antar sendiri." Semua orang terdiam. Suparman pucat. Ia tak menduga, pengkhianatan datang dari mantan preman, bukan dari kalangan elit. Tangannya mencengkeram meja, dan untuk pertama kalinya, senyumnya sirna. Di luar ruang sidang, suasana memanas. Para pendukung Suparman, beberapa dibayar, beberapa fanatik, mendorong barisan jaga lintas yang datang memberi dukungan. Terjadi kericuhan. Satu sopir tua tertusuk pisau di rusuh. Darah mengalir, bukan di jalan, tapi di pelataran gedung hukum. Sinta yang mendengar kabar itu langsung keluar dari ruang sidang, menatap tubuh sopir tua itu dengan mata berlinang. "Kalian pikir ini hanya tentang solar? Ini tentang nyawa-nyawa yang kalian injak demi kursi," teriaknya, menghentak. Namun dalam luka itu, semangat baru tumbuh. Tragedi di pelataran sidang justru menyatukan semua kelompok akar rumput. Petani, nelayan, buruh, dan sopir bersatu. Mereka tak lagi takut. "Kami bukan ormas. Kami bukan partai. Kami rakyat yang lelah ditipu," begitu bunyi spanduk di hari kedua sidang. Dan Sinta tahu, meski Suparman bisa saja lolos, tapi tembok ketakutan yang selama ini membungkam rakyat, kini mulai runtuh. Langit Jakarta mendung saat Sinta berdiri di podium acara, Simposium Energi Rakyat, yang digelar secara dadakan oleh sekelompok akademisi dan jurnalis independen. Wajahnya letih, tapi tatapannya tetap tajam. Di depannya, ratusan orang dari berbagai profesi duduk bersila, sopir, buruh, petani, ibu-ibu pasar, hingga mahasiswa. Kamera dari media alternatif merekam, siaran langsungnya tersebar ke ribuan kanal komunitas. Mikrofon di depannya bukan sekadar alat bicara, tapi senjata terakhir yang ia miliki setelah hukum mulai coba dipelintir. Negeri ini bukan hanya punya mereka yang duduk di kursi empuk, tapi juga milik kita, yang tidur di kolong truk, makan dari sisa solar, dan hidup dari lintasan jalan panjang, ucap Sinta dengan suara serak tapi penuh daya. Sorakan dan tepuk tangan membahana. Ia lalu mengangkat foto ayahnya. "Bapak saya dibunuh bukan karena berkelahi, tapi karena menolak ikut mencuri. Dan saya berdiri di sini, bukan karena berani, tapi karena saya tahu diam adalah dosa." Namun saat semangat mulai membuncah, kabar buruk datang dari ruang sidang. Letkol Purn Suparman dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim, dengan dalih kurangnya bukti hukum meskipun bukti moral sudah jelas. Suara protes membanjiri luar gedung pengadilan. Laila Rahmi yang berada di lokasi melaporkan dengan suara tercekat, "Putusan ini telah membunuh harapan keadilan bagi rakyat kecil." Di panggung, Sinta terduduk lemas. Ia menatap mikrofon di depannya, lalu perlahan bangkit. Kalau hukum telah mati, maka kebenaran akan tetap hidup lewat suara. Detik itu juga, mikrofon diaktifkan kembali. Suparman boleh bebas di mata hukum. Tapi dunia telah melihat rekamannya. Dunia tahu siapa dia, dan dunia tahu siapa yang mereka bunuh, siapa yang mereka fitnah, siapa yang mereka injak. Sekarang, kami akan bicarakan semuanya. Dari awal sampai akhir, ia membacakan dokumen demi dokumen secara langsung, menyebut nama, tanggal, lokasi, dan jumlah uang yang diselewengkan. Siaran itu ditonton oleh ratusan ribu orang. Tak ada sensor, tak ada pemotongan, hanya suara jujur dan luka yang belum sembuh. Beberapa menit kemudian,
jaringan internet di lokasi diputus. Listrik padam, suasana ricuh. Aparat mulai berdatangan, orang-orang berlarian. Sinta segera diamankan oleh beberapa sopir dan diselundupkan ke mobil pickup, menyusuri gang belakang menuju tempat aman. Dalam kekacauan itu, satu pesan beredar luas dari suara rekamannya yang terakhir, "Kalau saya dibungkam, kalian yang harus lanjutkan. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak di atas solar yang kalian isap siang malam." Malamnya, ribuan akun Instagram, TikTok, dan YouTube mengunggah potongan rekaman Sinta. Ia jadi simbol baru, bukan artis, bukan politisi, tapi pejuang jalan lintas. Di Terminal Rajabasa, patung Sinta dari kayu mulai dibentuk. Di Karawang, truk-truk solar menempelkan stiker bergambar wajahnya. Di Sumatera, setiap warung sopir mulai menyebut namanya dengan hormat. Dan dari balik layar, Suparman yang kini bebas mulai menerima pesan-pesan misterius bertuliskan, "Kau bebas hari ini, tapi besok belum tentu." Sinta kini tak diketahui keberadaannya. Ia hilang dari publik, tapi tak hilang dari hati orang-orang. Ia telah menjelma menjadi suara, dan suara tak bisa dipenjara. Ia telah menjelma menjadi api, dan api tak bisa dibungkam hanya dengan vonis hakim. 3 minggu telah berlalu sejak suara Sinta terakhir kali terdengar di mikrofon rakyat. Kota-kota kembali ramai, distribusi solar berjalan seperti biasa, dan berita tentang Suparman perlahan tenggelam di tengah isu-isu baru. Media mainstream tak lagi menyinggung namanya. Pemerintah seolah lega karena badai telah berlalu. Tapi di jalan-jalan lintas timur Sumatera, jejak Sinta justru semakin hidup. Di kaca belakang truk-truk tua tertulis tangan, "Jaga lintas hidup," dan setiap kali konvoi sopir lewat, mereka membunyikan klakson 3 kali, kode yang mereka warisi dari perjuangan Sinta. Di tengah sepinya kabar, muncul video pendek berdurasi 43 detik di kanal gelap Telegram berjudul, "Untuk Kalian Yang Masih Bertanya." Dalam video itu, tampak siluet perempuan bertopi sedang duduk di bawah pohon karet. Suaranya lirih tapi jelas, "Aku tidak hilang. Aku hanya diam untuk melihat siapa yang benar-benar bergerak." Video itu menyebar seperti api. Grup-grup sopir, komunitas petani, bahkan mahasiswa mulai membuat kanal Jejak Sinta. Mereka menelusuri ulang kasus demi kasus yang dahulu ditutupi. Mereka menyalin ulang data, menyimpan salinan di ribuan server. Tak ada lagi pusat, tak ada pemimpin tunggal. Kini, semua menjadi Sinta. Suparman, yang kini kembali berkantor secara diam-diam di sebuah gedung pengawasan energi di Palembang, mulai merasa terancam. Setiap ia keluar, tatapan orang-orang mengintai. Sekali waktu, seseorang menaruh bunga melati di kaca mobilnya. Lain waktu, ia menerima surat kosong bertuliskan, "Kami belum selesai." Ia mengganti pengawal pribadi, pindah tempat tinggal, bahkan menghilangkan jejak digitalnya. Tapi malam-malamnya kini dihantui. Satu perempuan bisa membalikkan seluruh sistem. Gumamnya dalam gelap, tapi ia lupa, bukan satu perempuan, tapi satu suara yang melahirkan ribuan suara lainnya. Di Jakarta, Laila Rahmi tak berhenti. Ia merilis buku investigasi berjudul, "Solar yang Berdarah", memuat seluruh rekam jejak kasus Sinta, dari awal hingga sidang. Buku itu dilarang di toko besar, tapi dijual bebas di terminal-terminal, stasiun, dan pasar. Dalam waktu 2 minggu, terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Dalam satu wawancaranya, Laila berkata, mereka bisa matikan listrik, bisa tutup siaran, bisa penjarakan aktivis. Tapi mereka tak bisa menghapus jejak, karena jejak bukan hanya di aspal, tapi di hati. Sementara itu, di tengah kebun sawit perbatasan Lampung dan Sumsel, Sinta tinggal bersama seorang kakek tua mantan pendekar Betawi yang pernah jadi guru ayahnya. Ia kembali berlatih, menyembuhkan luka batin, dan mengatur langkah selanjutnya. "Kau sudah goyangkan gunung," kata sang kakek. "Tapi ingat, setelah gunung goyah, banjir akan datang. Siapkah kau tenggelam demi orang lain?" Sinta menatap langit yang mulai memerah. "Kalaupun aku tenggelam, asal mereka bisa berenang, aku tak keberatan." Malam itu, ia duduk sendiri menatap api unggun, membaca satu persatu pesan yang masuk ke radionya. "Kak Sinta, kami tunggu kapan kami turun. Kami di Aceh sudah bentuk jaga lintas. Di Merak, kami mulai blokir preman bensin." Hatinya bergetar. Ia tak lagi punya nama besar, tapi ia punya jejak, dan jejak itulah yang kini hidup di kaki ribuan orang. Ia sadar, ini bukan akhir. Ini awal dari perlawanan panjang,
dari rakyat yang mulai sadar bahwa suara mereka bisa mengguncang tembok-tembok paling tinggi. Fajar menyingsing di jalur lintas timur, membelah kabut di atas aspal panjang yang dulu penuh derita. Di tepi jalan, sekelompok sopir berkumpul. Tak ada panggung megah, hanya bak truk tua yang dijadikan tempat bicara. Dari atasnya, seorang pemuda membacakan sepucuk surat terbuka yang baru dirilis semalam dan langsung viral, surat dari Sinta untuk jalanan. Isinya singkat namun mengguncang. Jika suara tak bisa menembus tembok pengadilan, maka biarkan jalanan menjadi sidangnya. Kalian tahu yang benar, kalian tahu siapa yang mencuri. Kini bukan waktunya menunggu, kini saatnya berdiri. Surat itu menjadi komando tak resmi. Di hari yang sama, ratusan truk menolak beroperasi. Mereka parkir rapi di pinggir jalan lintas dari Lampung hingga Jambi. Para sopir tak meneriakkan kebencian, mereka menyanyikan lagu. Lagu lama yang dulu sering dinyanyikan Sinta di radio komunitas, Jalan Panjang Ini Milik Kita. Lagu itu bergema, tidak hanya di Sumatera, tapi juga menyeberang ke Jawa. Para pengemudi bus, ojek online, bahkan pedagang kaki lima mulai bergabung. Ini bukan demo, ini nyanyian jalanan, ini perlawanan dengan cara yang tak bisa dipukul mundur. Di Palembang, Suparman mulai kehilangan kendali. Proyek distribusi terganggu, menteri mulai marah. Rapat darurat digelar, tapi tak satu pun solusi efektif muncul. Bagaimana bisa kami kalahkan lagu dan truk yang diam? Tanya seorang pejabat kementerian. Di layar monitor, peta distribusi BBM memerah, menandakan gangguan total. Tapi mereka masih tak berani menyerang terbuka. Sebab tiap langkah keras terhadap massa, hanya akan membuat nyanyian itu semakin nyaring. Sementara itu, Sinta kembali muncul. Bukan di TV, bukan di gedung, tapi di tengah kerumunan sopir di rest area Tulang Bawang. Wajahnya sederhana, hanya mengenakan jaket usang dan topi lebar. Tapi ketika ia naik ke atas bak truk, semua mata terangkat. Tak ada kata pengantar, ia hanya memejamkan mata, lalu menyanyikan bait pertama lagu perjuangan yang ia tulis bertahun lalu bersama ayahnya. Suaranya lirih tapi merambat ke hati. Tangis menetes, doa mengalir, dan seluruh kerumunan ikut menyanyi. Malam itu, jalanan menjadi panggung, dan langit menjadi saksi. Kita bukan massa yang marah, kita adalah rakyat yang sadar, ucap Sinta setelah lagu berakhir. Hari ini kita tidak melempar batu. Kita menyanyikan kebenaran, biarkan mereka yang merasa tertampar. Lalu ia membuka selebaran yang dibawanya, peta baru jalur distribusi rakyat. Sebuah gerakan distribusi mandiri akan dibentuk, tanpa preman, tanpa upeti, tanpa oknum. Semua dikawal sopir-sopir yang bersumpah atas jalan dan keadilan. Kalau mereka tak bisa bersihkan sistem, kita bersihkan sendiri. Pemerintah mulai panik, Menteri Energi dipanggil ke istana. Presiden akhirnya memberi pernyataan resmi, investigasi ulang akan dibuka. Tapi bagi para sopir, kata-kata itu hanyalah angin lalu. Mereka sudah terlalu lama menunggu. Mereka tak butuh janji, mereka butuh jaminan. Dan satu-satunya jaminan adalah aksi nyata. Sinta tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Bahkan jika esok datang tangis, malam ini harus jadi nyanyian. Malam pun turun. Di banyak titik jalan lintas Sumatera, nyanyian rakyat tak berhenti. Api unggun dinyalakan. Anak-anak mendengar cerita tentang perempuan yang mengguncang negara hanya dengan truk dan suara. Di tengah gelap, jalanan telah berubah. Bukan sekadar jalur logistik, melainkan jalur perlawanan. Dan Sinta telah menjelma menjadi legenda yang lahir bukan dari senjata, tapi dari keberanian untuk menyanyikan kebenaran di tengah kebisuan. Fajar menyingsing perlahan di lintas timur Sumatera, memantulkan cahaya keemasan pada deretan truk yang terparkir rapi dari Tulang Bawang hingga ke perbatasan Ogan Ilir. Tak ada klakson, tak ada raungan mesin, semua diam. Tapi di balik keheningan itu, ada kekuatan besar yang menggelegak, rakyat yang menolak kembali ditindas. Di tengah jalan, Sinta berdiri dikelilingi oleh ribuan sopir, pedagang, dan petani. Ia menggenggam bendera kecil bertuliskan, "Kami jaga jalan ini sampai mati." Tak lagi berorasi, ia hanya berdiri, dan itu cukup membuat langit dan bumi menyimak. Pagi itu, pemerintah akhirnya menyerah. Lewat siaran nasional, Menteri Energi dan Menteri Dalam Negeri bersama Presiden menyampaikan keputusan berat, pencabutan izin operasi PT Energi Nusantara,
pembekuan semua proyek distribusi energi yang terhubung dengan nama Suparman, dan pembentukan lembaga distribusi rakyat dengan perwakilan komunitas jalanan. Kabar itu disambut sorak-sorai di setiap terminal, pelabuhan, dan warung-warung sopir. Tapi bagi Sinta, ini bukan kemenangan. Ini tanggung jawab yang lebih besar. Kini rakyat tak hanya menuntut, mereka harus menjaga sendiri jalan yang telah mereka rebut. Suparman akhirnya ditangkap kembali, kali ini bukan oleh aparat, tapi oleh kekuatan opini publik yang tak terbendung. Komisi khusus dibentuk, sidang ulang digelar di bawah tekanan internasional dan pengawasan rakyat. Dalam sidang terbuka itu, untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. "Aku hanya menjalankan sistem," katanya lirih. Tapi hakim menjawab dengan dingin, "Sistem tidak membunuh. Manusia seperti Anda yang membuatnya menjadi mesin pembunuh." Putusan dijatuhkan, hukuman penjara seumur hidup. Tak ada sorakan, hanya keheningan. Keadilan yang lama ditunggu, akhirnya datang. Sinta tak hadir di sidang. Ia kembali ke terminal Raja Basa, duduk di bangku kayu tempat ayahnya dulu biasa makan nasi bungkus sambil memeriksa rute. Di depannya, sekelompok sopir muda sedang berdiskusi soal logistik. Mereka bukan bicara tentang uang, tapi tentang cara distribusi adil tanpa pungli, cara menjaga agar harga bahan bakar tak kembali dimainkan. Inilah jalan baru, batin Sinta. Bukan revolusi dengan darah, tapi dengan kesadaran. Malamnya, di radio komunitas, Sinta menyiarkan suara terakhirnya. Suara yang lembut, nyaris seperti bisikan. "Jika kalian mendengar ini di tengah jalan, ingatlah, kita tak pernah sendirian. Setiap putaran roda kalian adalah doa. Setiap peluh yang jatuh adalah bukti bahwa negeri ini dibangun dari kesetiaan. Terima kasih telah memilih berdiri, bukan tunduk. Terima kasih telah memilih menyalakan lampu, bukan ikut tenggelam dalam gelap." Setelah siaran itu, Sinta menghilang. Tidak ke luar negeri, tidak ke kota besar. Ia kembali ke akar, ke kampung kecil di Lampung Timur. Ia menanam padi, mengajar anak-anak membaca, dan sesekali membenahi sepeda motor tua di bengkel Pak Rashid yang kini diwariskan padanya. Tak ada yang tahu pasti di mana dia. Tapi setiap kali konvoi truk lewat, para sopir masih menyisakan satu tempat kosong di meja makan terminal, kursi untuk Sinta. Dan di jalanan panjang yang panas dan keras itu, nama Sinta menjadi legenda. Bukan sebagai pahlawan yang diagungkan, tapi sebagai teman seperjalanan dalam perjuangan. Matahari kini terbit dari jalanan, bukan dari istana, bukan dari podium, tapi dari aspal yang dulu hanya dilewati, kini dijaga dengan sepenuh hati. 10 tahun telah berlalu sejak hari terakhir suara Sinta terdengar di radio komunitas. Jalan lintas timur Sumatera kini telah berubah, bukan hanya fisiknya yang diperbaiki, tapi juga jiwanya. Preman-preman yang dulu memeras, kini tak lagi berkibar. Posko distribusi rakyat berdiri di setiap kota, dikelola sopir-sopir jujur dan anak-anak muda yang dulu tumbuh mendengar nama Sinta. Tak ada lagi pungli, tak ada lagi upeti solar, tak ada lagi ketakutan di rest area. Rakyat kecil kini memegang kendali atas jalan yang dulu hanya jadi jalur untung segelintir penguasa. Di sebuah sekolah sederhana di pinggir hutan karet, sekelompok anak duduk melingkar. Seorang guru parubaya membuka lemari tua, mengeluarkan sebuah kotak kayu usang. Di dalamnya, terdapat foto wanita dengan jaket lusuh dan topi lebar. "Siapa ini, Bu?" tanya salah satu murid. Sang guru tersenyum. "Namanya Sinta Salma. Dulu, dia hanya sopir truk. Tapi dia mengubah negeri ini dengan suara, bukan senjata. Dengan keberanian, bukan jabatan." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Di antara kisah-kisah kepahlawanan yang megah, nama Sinta terasa paling dekat. Sementara itu, di terminal Raja Basa, sebuah patung dari kayu berdiri di sisi timur gerbang. Bukan patung megah, hanya potret wanita berdiri dengan tangan di atas setir dan sorban di lehernya. Di bawahnya tertulis, "Ia yang menjaga jalan ini." Para sopir yang datang dari Sumatera, Jawa, bahkan Kalimantan, selalu berhenti di depan patung itu, meletakkan sebatang bunga liar atau mencoretkan namanya di tembok kenangan. Sebuah ritual sunyi, tapi syarat makna. Sebab mereka tahu, jalan ini tak akan seperti sekarang, tanpa seorang Sinta. Buku solar yang berdarah karya Laila Rahmi kini jadi bacaan wajib di kampus-kampus hukum dan jurnalisme. Di bab terakhir, Laila menulis, "Sinta tidak pernah ingin dikenal, tapi justru karena itu, ia dikenang. Ia tak merebut panggung,
tapi justru membuat panggung baru untuk semua orang kecil yang pernah diam. Warisannya bukan pada kekuasaan, tapi pada kesadaran. Di kedalaman hutan Lampung Timur, seorang wanita tua duduk di beranda rumah panggung, mengupas singkong sambil mendengarkan siaran radio. Suaranya tak setajam dulu, tapi matanya tetap menyala. Ia tak lagi mencari popularitas, tak butuh nama dijunjung. Tapi setiap kali truk lewat dan klakson berbunyi 3 kali, ia tahu, ceritanya belum mati. Ia tahu, jalan itu masih hidup, dijaga oleh tangan-tangan yang dulu pernah ia rangkul. Dan itu cukup, ia tak butuh lebih. Suatu sore, seorang remaja datang ke rumahnya. Ia membawa surat, "Bu, saya anak sopir. Saya ingin jadi wartawan, tapi saya bingung harus mulai dari mana." Sinta menatapnya lama, lalu tersenyum. Ia membuka rak kayu, mengeluarkan buku catatannya yang terakhir, berisi semua kisah, semua nama, semua luka, dan semua harapan. "Kalau kau ingin menulis, nak, tulislah yang tak berani ditulis orang. Itu yang paling dibutuhkan." Bocah itu mengangguk. Warisan itu kini berpindah. Dan di ujung aspal jalan lintas timur, di tempat pertama kali truk Sinta dihentikan oleh preman belasan tahun lalu, kini berdiri sebuah batu nisan kecil dengan kalimat yang menggetarkan. Disinilah suara kecil mulai mengalahkan kekuasaan besar.